Mari kita pergi. Berikut ini 10 wisata kota Surabaya yang mungkin ingin kamu kunjungi. Pertama, Geraha Natura Park. Terletak di dalam perumahan mewah Geraha Natura, tepatnya di Kuwukan, Sambikerep, Surabaya. Di Danau Geraha Natura ada beberapa spot foto yang instagramable, mulai dari jembatan berwarna merah, tengah danau, dan danau kecil dengan nuansa negeri sakura. Danau Geraha Natura dibuka 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Tempat yang bagus untuk menikmati udara sejuk dan melihat matahari terbit. Bisa datang mulai pukul 5 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian untuk penikmat senja, Danau Geraha Natura dibuka mulai pukul 3 sore sampai 7 malam. Kedua, Surabaya North Quay. Surabaya North Quay berlokasi di Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Berada di tepi laut utara Surabaya, berjarak kurang lebih 9 km dari pusat kota Surabaya dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit berkendara. Tempat ini sengaja dibenahi supaya dapat menjadi tempat wisata bagi warga Surabaya. Lautan lepas dengan kapal pesiar yang mewah bersandar di terminal ini menjadi daya tarik untuk dilihat kita semua. Biaya tiket masuk 10.000 per orang dan biaya masuk teras tepi laut 50.000 per orang. Itu sudah termasuk voucher makanan. Objek wisata ini baru dibuka jelang siang hari mulai dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Ketiga, Atlantis Land Kenjeran. Salah satu tempat rekreasi yang paling digemari oleh arek-arek Surabaya adalah Atlantis Land yang berada di kawasan Kenjeran Park atau Ken Park. Kalian bisa tinggal cek di Google Map untuk alamat lengkapnya. Harga tiket masuk Atlantis Land Surabaya pada tahun ini sebesar 100.000 untuk weekday dan 125.000 untuk weekend. Atlantis Land memiliki waterpark yang menjadi salah satu wahana di Atlantis yang tidak boleh kalian lewatkan. Merupakan sebuah kolam renang dengan berbagai fasilitas di dalamnya, termasuk seluncuran ekstrim bernama tornado dan boomerang slide. Selain itu ada 4 wahana besar lainnya yang tidak boleh kalian lewatkan seperti Dino Land, Istana Es, Istana Lilin, dan lain-lain. Keempat, Taman Harmoni Keputih. Berbagai tanaman dan pepohonan ditanam dengan rapi berdasarkan warna sehingga menghasilkan pemandangan landscape yang indah. Selain itu, formasi tanaman yang menarik, Taman Harmoni juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti air mancur dan taman bermain anak. Untuk jam buka mulai dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Tidak ada biaya untuk masuk ke sini alias gratis, teman-teman. Tak jauh dari taman ada hutan bambu keputih yang merupakan destinasi favorit bagi para fotografer karena hutan ini memiliki objek wisata yang sangat menarik, terutama dari sisi spot fotonya. Kelima, wisata mangrove Wonorejo. Berlokasi tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di Jalan Wonorejo, Rungkut. Menjadikan lokasi objek ekowisata yang satu ini mudah diakses dari berbagai penjuru kota. Dalam area tersebut dibangun berbagai fasilitas penunjang wisata seperti kolam pancing, pendopo, kantin, hingga sewa perahu yang digunakan untuk menjelajahi rawa mangrove. Harga tiket gratis, tapi kalau misalkan pengunjung ingin bermain wahana air atau perahu akan dikenakan biaya 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Keenam, Taman Air Mancur Menari Kenjeran. Ada sebuah jembatan di Kenjeran dengan air mancur yang menari. Jembatan yang memiliki panjang 800 meter ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam. Jadwal air mancur Kenjeran Surabaya adalah setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Selama 1 jam Anda dapat menyaksikan indahnya air mancur yang menari dan meliuk-liuk indahnya. Jika kamu masuk melalui taman hiburan pantai yang lokasinya berada dekat dengan jembatan, maka kamu harus membayar biaya tiket masuk sebesar 10.000. Ketujuh, Taman Prestasi. Taman Prestasi Surabaya berlokasi di pusat kota, tepatnya di Jalan Ketapang Kali nomor 6 Surabaya. Taman yang satu ini memiliki berbagai keunikan dan fasilitas yang keren.
menjadi salah satu taman favorit warga kota Surabaya. Taman Prestasi menawarkan beragam fasilitas dan daya tarik yang membuat warga tidak bosan untuk berkunjung ke sini. Salah satu daya tarik dari taman ini adalah wahana wisata perahunya. Pengunjung dapat naik perahu melewati Sungai Kalimas dengan hanya membayar 4.000 saja. Rute dari wisata air ini melewati sepanjang sungai hingga melewati jembatan, kemudian berbalik arah ke taman lagi. 8. Kebun Binatang Surabaya. KBS berlokasi di Jalan Setel nomor 1 Darmo Wonokromo, Surabaya. KBS telah menyediakan fasilitas lengkap untuk pengunjung, ada lahan parkir, musola, toilet, restoran, dan bangku untuk duduk. Harga tiketnya sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp15.000 per orang. Jam buka mulai dari pukul setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore, dan dapat dibeli secara online melalui situs resminya. Selain sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, KBS atau yang dikenal dengan Kebun Binatang Surabaya ini baru saja merilis area baru untuk Gowes Mania. Kita bisa keliling menggunakan sepeda gowes yang kita miliki untuk masuk dan berkeliling di dalam area Kebun Binatang Surabaya. 9. Monumen Kapal Selam atau disebut dengan Mount Castle. Sejarahnya berawal dari KRI Pasopati 410 yang dijadikan monumen, di mana kapal ini bertugas di Angkatan Laut sejak tahun 29 Januari 1962. KRI Pasopati 410 memiliki peran besar dalam mempertahankan hukum kelautan Indonesia, salah satunya pada saat Operasi Trikora. Harga untuk masuk tiket ke Mount Castle ini sebesar Rp15.000 per orang dan jam buka mulai dari 9 pagi sampai 5 sore. Mount Castle sendiri beralamat di Jalan Pemuda 39, Kota Surabaya. 10. Jembatan Suramadu. Entah mengapa setiap warga di luar Surabaya pasti penasaran dengan jembatan ini. Banyak warga luar Surabaya yang mungkin hanya sekedar ingin melintas di jembatan terpanjang di Indonesia ini. Bagaimana tidak, jembatan yang dapat menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura ini sangatlah megah, terutama saat malam hari dengan hiasan lampu kelap-kelip yang menakjubkan. Terutama juga pada waktu siang hari kita bisa menikmati pemandangan yang luas di Selat Madura. Ini merupakan salah satu ikon terbesar di Jawa Timur yang bisa untuk dikunjungi. Setelah sampai di Pulau Madura, kita bisa mencoba berbagai macam kuliner di sana, seperti masakan bebek yang terkenal di Bangkalan.